Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi rekan-rekan sekalian dengan saya pada mata kuliah Komunikasi Organisasi. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas mengenai seperti apa ekosistem eksternal dalam komunikasi organisasi. Pertama bahwa dalam sebuah organisasi proses komunikasi itu berlangsung dalam 5 tingkatan atau 5 level. Pertama pada level interpersonal atau komunikasi antar individu, satu orang dengan orang yang lain. Kedua, komunikasi di atas level kelompok. Ketiga, komunikasi di atas level organisasi. Keempat, level komunikasi di antara satu organisasi dengan organisasi yang lain. Dan yang terakhir, level organisasi yang berlangsung melalui proses komunikasi massa. Nah, dua level pertama, yakni level interpersonal dan on the level of group, ini masuk kategori komunikasi internal organisasi, di mana komunikasi ini berlangsung di antara anggota-anggota organisasi, baik pada sifatnya yang bersifat personal maupun kelompok-kelompok kecil dalam sebuah organisasi. Sementara 3 level terakhir, baik di atas level komunikasi di atas organisasi, maupun komunikasi antar organisasi dan komunikasi massa, maka itu masuk kategori komunikasi eksternal organisasi. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan lebih memfokuskan pada komunikasi eksternal. Apa komunikasi eksternal itu? Setidaknya ada 8 tujuan utama kenapa komunikasi eksternal ini menjadi penting. Pertama jelas bahwa komunikasi eksternal itu adalah satu proses atau aktivitas komunikasi yang berlangsung dalam sebuah organisasi yang kemudian melibatkan lingkungan eksternal organisasi. Yang disebut dengan lingkungan eksternal organisasi itu bisa perusahaan yang lain, bisa perusahaan keuangan, bisa pemerintahan, ataupun masyarakat yang memang memiliki akses terhadap organisasi kita. Setidaknya tujuan komunikasi eksternal itu pertama adalah membangun community relation, yakni membangun hubungan di antara komunitas-komunitas. Bagaimana proses hubungan itu berlangsung dalam sebuah organisasi dan perlu kemudian dilakukan satu proses pembinaan. Yang kedua, tujuan komunikasi eksternal adalah untuk mengumpulkan informasi. Informasi-informasi yang dianggap penting dan perlu oleh sebuah organisasi, terutama dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, bagaimana komunikasi eksternal ini berfungsi untuk membangun kontrak atau kesepakatan dengan pelanggan. Hal ini penting, nanti kita akan lebih bahas secara detail tentang bagaimana proses membangun kontrak with customer. Yang keempat, membangun hubungan dengan supplier. Bagaimana penyedia barang dan jasa yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi itu bisa terbina hubungannya, bisa terpelihara hubungannya, salah satunya adalah melalui proses komunikasi eksternal ini. Kemudian membangun relation with financial institution, bagaimana komunikasi organisasi ini mampu memperkuat gitu ya kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan finansial. Kemudian relation with government, membangun hubungan dengan pemerintahan. Kemudian yang ketujuh shareholder relation, membangun hubungan dengan pemegang saham. Dan yang terakhir adalah bagaimana membangun hubungan dengan pihak lain yang memang memiliki kepentingan terhadap organisasi ini. Jadi ada 8 tujuan komunikasi eksternal yang ini nantinya akan memperkuat bangunan komunikasi dalam sebuah organisasi. Nah, kalau kita pilah berdasarkan bentuknya, maka ekosistem komunikasi eksternal dalam sebuah organisasi bisa kita bedakan menjadi 2 poin utama. Pertama ada yang disebut dengan public relation atau humas. Ini melakukan fungsi-fungsi kehumasan. Yang kedua adalah marketing communication, yakni komunikasi pemasaran. Nah, nanti pada gilirannya, terutama pada tahun 1990-an sampai sekarang, baik PR maupun marketing communication ini nantinya diintegrasikan menjadi apa yang kemudian kita kenal dengan istilah corporate communication atau komunikasi corporate. Nah, kita bahas satu-satu. Pertama, ada yang disebut dengan public relation. Public relation itu adalah komunikasi dan tindakan dalam berbagai organisasi yang mendukung pengembangan serta pemeliharaan hubungan yang saling menguntungkan. Itu kata kuncinya. Antara organisasi dan kelompok-kelompoknya yang kemudian satu sama lain saling terikat atau tergantung. Jadi
PR ini menjadi sesuatu yang sangat penting, satu tindakan komunikasi yang sangat penting untuk apa? Untuk mengembangkan dan memelihara hubungan di antara komponen-komponen organisasi yang nantinya akan memperkuat bangunan organisasi. Atau definisi yang lain dijelaskan bahwa yang namanya PR itu adalah fungsi manajemen. Di dalamnya ada fungsi manajemen yang mengidentifikasi, membangun, memelihara hubungan, saling menguntungkan antara organisasi dan berbagai entitas publik. Nah, karena ada fungsi manajemen, maka nanti PR ini atau public relation ini dia harus melakukan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Itu yang disebut dengan VR berdasarkan beberapa definisi yang kemudian bisa kita ambil. Setidaknya ada beberapa aktivitas yang masuk kategori public relation. Misalkan pertama ada yang disebut dengan internal communication. Internal communication ini adalah satu aktivitas humas yang ini berhubungan dengan kebutuhan employee atau kebutuhan karyawan atau anggota yang ada di organisasi itu. Misalnya kita membuat semacam bagaimana kita membuat semacam website internal, kemudian juga hal-hal yang lainnya, atau in-house newsletter, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada yang disebut dengan corporate PR. Kalau corporate PR itu, bagaimana kemudian kita melakukan satu proses komunikasi, yang kemudian komunikasi ini dihubungkan dengan kepentingan bagi internal, masih orientasinya untuk internal organisasi itu sendiri. Misalnya kita membuat laporan tahunan, press conference, dan lain sebagainya, yang memang itu perlu diketahui oleh setiap anggota dalam organisasi itu. Kemudian ada aktivitas media relation, kita membuat press release misalkan, kemudian kita membuat protokol, video news release, dan lain sebagainya, yang ini hubungan ini dikembangkan atau dibangun dengan jurnalis misalkan, atau media massa. Kemudian bisnis B2B, business to business, kalau ini kaitannya dengan proses membangun komunikasi dengan perusahaan yang lain, boleh jadi dengan reseller, dengan supplier, retailer, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga public affairs. Kalau public affairs ini kita membangun opini gitu ya, melalui proses komunikasi yang kemudian nanti ada hubungannya misalkan dengan proses politik, dengan politisi lokal maupun nasional, yang nanti akan memperkuat dengan public affairs ini, nanti akan memperkuat bagaimana kemajuan dan pengembangan organisasi. Kemudian ada juga CSR atau community relation, bahasa yang populernya itu corporate social responsibility. Kita membangun hubungan kehumasan gitu dengan komunitas lokal yang ada di masyarakat gitu ya, berkaitan dengan bagaimana melalui program CSR ini bisa memberikan manfaat terhadap lingkungan sekitar. Atau misalkan ada investor relation, kalau ini kaitannya dengan membangun kehumasan dengan para pemegang saham atau calon investor dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang disebut dengan strategic communication. Kita melakukan proses identifikasi, pemetaan, termasuk juga proses meneliti dan merencanakan seperti program-program kehumasan seperti apa yang kiranya nanti akan memperkuat bangunan organisasi. Ada juga issues manajemen, kita melakukan aktivitas PR yang melakukan pengawasan dari aspek politik, sosial, ekonomi, teknologi begitu. Misalnya kita membangun considering begitu atau semacam kesepahaman yang melibatkan pihak-pihak yang lain. Kemudian ada juga krisis manajemen, biasanya ini krisis manajemen ini aktivitas PR yang dilakukan dalam kondisi misalkan ketika ada bencana, ketika ada sesuatu yang kemudian mengkhawatirkan, maka berorientasi pada membangun ketenangan dan ketenangan terhadap publik gitu, terhadap krisis yang terjadi. Ada juga copywriting. Kalau copywriting itu kita membuat satu bentuk tulisan gitu ya, yang ini penting dalam aktivitas kehumasan untuk menarik perhatian audiens tentunya, tapi ini standar audiens yang memiliki standar literasi yang cukup tinggi begitu. Misalkan kita membuat press release, newsletter, annual report, kemudian web page, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga publication management, seperti membuat leaflet, internal magazine, website, dan lain sebagainya. Termasuk yang terakhir, ada juga aktivitas PR dalam bentuk exhibition atau event management. Yaitu kita melakukan atau menyelenggarakan satu event, kemudian event ini dilaksanakan untuk menarik perhatian pelanggan atau pihak-pihak yang terkait. Nah, kalau kita merujuk, maka
Berdasarkan aktivitas-aktivitas PR yang tadi, setidaknya kita bisa membedakan dua peran utama dari PR. Pertama, PR itu berperan sebagai the communication manager, manajer komunikasi, yakni melakukan perencanaan, pengelolaan program PR, termasuk juga memberikan nasihat, gitu ya, masukan kepada manajemen pada saat membuat kebijakan yang berkaitan dengan komunikasi organisasi. Maka dalam proses manajemen komunikasi ini setidaknya ada 3 tipe manajer komunikasi. Pertama ada yang disebut dengan expert prescriber, dia melakukan penelitian, pemetaan, dan mengembangkan program PR. Ada communication facilitator, dia menjadi penghubung komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat. Yang terakhir ada problem solving proses facilitator, dia jadi konsultan dan penasehat perencanaan. Sementara peran yang kedua ada yang disebut dengan the communication technician. Dia menjadi teknisi komunikasi. Artinya menjadi pelaksana tugas secara operasional dan teknis atas berbagai perencanaan dari program-program PR yang telah ditetapkan. Misalkan menulis press release, mengkoordinasikan kegiatan, menyiapkan event atau kegiatan perusahaan, termasuk juga mengelola dan membuat konten untuk website perusahaan. Nah, itu salah satu bentuk komunikasi dari eksternal yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Kemudian hari ini juga dikembangkan apa yang disebut dengan online VR. Kalau online VR itu, kalau kita merujuk pada pendapat David Philip dan Philip Yang, maka setidaknya ada 3 unsur utama dalam online VR. Kita ketahui bahwa hari ini aktivitas VR itu kan berkembang dengan sangat luar biasa. Termasuk pada saat terjadinya perkembangan digitalisasi kebudayaan. Salah satunya dengan adanya kehadiran teknologi komunikasi dan informasi yang semakin canggih. Maka aktivitas PR pun bermigrasi atau mungkin mengalami satu metamorfosa yang sangat luar biasa dengan memanfaatkan berbagai platform, channel, ataupun juga konteks dari digitalisasi teknologi yang tersebut. Maka kata David Philip, setidaknya ada 3 unsur utama dalam online public relation, yakni platformnya, alat yang kita gunakan untuk mengakses aktivitas kehumasan itu, kemudian channel, saluran apa yang kita gunakan untuk melakukan proses PR yang tadi, misalkan lewat SMS, email, WhatsApp, sosial media, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah konteks atau isi atau situasi. Kapan kemudian kita melakukan aktivitas PR ini. Artinya dengan koneksi internet, aktivitas PR bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi bagaimanapun. Begitu. Nah, yang kedua, bentuk komunikasi eksternal organisasi, kita mengenal apa yang disebut dengan marketing communication. Nah, yang disebut dengan komunikasi pemasaran atau marketing communication adalah proses komunikasi yang dilakukan untuk membantu, memasarkan, dan mempromosikan barang atau jasa sebagai produk dari organisasi itu, sehingga nantinya akan mendukung ya proses penjualan produk, pelayanan, termasuk juga merek. Nah, artinya kalau misalkan aktivitas PR tadi lebih kepada informasi publik, tidak hanya bagi internal tapi juga eksternal organisasi, maka marketing communication ini difokuskan atau diorientasikan pada market atau pasar. Dengan kata lain, bagaimana kemudian bisa berorientasi pada penjualan yang nantinya akan mendatangkan profit atau keuntungan. Nah, komunikasi pemasaran terbagi 2. Ada aktivitas promosi yang dilakukan secara face to face, misalkan melalui perikanan, kemudian direct mail, exhibition, sales promotion, dan lain sebagainya. Atau juga ada aktivitas marketing communication yang melampaui komunikasi formal, kemudian membantu menggerakkan pelanggan potensial yang awalnya menolak sehingga menjadi membeli. Artinya dilakukan dengan cara-cara yang menarik perhatian dan boleh jadi memanfaatkan teknologi yang luar biasa canggih. Nah, maka marketing communication ini salah satu aspek penting sebagai salah satu bagian dari ekosistem eksternal komunikasi organisasi. Nah, setidaknya ada 4 bentuk marketing communication. Pertama ada yang disebut dengan advertising. Advertising ini periklanan, yakni proses persuasi tidak langsung, yang kemudian persuasi ini dilakukan dengan menampilkan manfaat dari suatu produk. Kita menginformasikan. Sehingga ketika periklanan ini dilakukan dan dalam waktu yang sangat intensif begitu ya, artinya ada repetitif disampaikan secara berulang-ulang, maka bisa jadi mengubah pikiran pelanggan atau customer untuk membeli produk. Yang kedua ada yang disebut dengan sales promotion. Kalau ini kegiatan tambahan untuk iklan
ya. Kemudian untuk mendukung perwakilan sales dan distributor. Biasanya kalau sales promotion ini dilakukan dalam bentuk menampilkan nilai tambah. Nilai tambah dari suatu produk. Jadi mengubah harga atau nilai dalam suatu produk tapi dalam waktu yang sangat temporer. Yang disentuh lewat sales promotion ini adalah bagaimana mendorong hasrat untuk membeli satu produk. Bisa dalam bentuk diskon misalkan, bisa dalam bentuk ada door prize, hadiah, ada voucher dan lain sebagainya. Itu bagian dari sales promotion. Yang ketiga ada sponsorship. Nah, kalau sponsorship ini semacam kesepakatan antara sponsor, pemberi dengan sponsi. Orang yang menerima. Artinya pada saat penerima sponsorship ini dia melakukan satu event, kemudian si sponsor tadi kemudian mendukung event itu, bisa dalam bentuk memberikan bantuan dana atau fasilitas penyelenggaraan yang lainnya, maka ada hak dari seorang pemberi sponsor untuk mengasosiasikan produknya di kegiatan atau event yang dilakukan oleh seorang penyelenggara. Maka fungsi dari sponsorship ini ya biasanya untuk menaikkan branding, menaikkan nilai dari suatu brand yang ada. Dan terakhir, dari aktivitas marketing communication itu ada yang disebut dengan personal selling. Kalau ini proses kontak langsung dengan konsumen maupun jaringan reseller, sehingga adanya proses interaksi yang lebih dekat dan mendalam, sehingga bisa mengetahui gitu bagaimana suatu produk ini diminati atau tidak dalam satu proses komunikasi. Nah, rekan-rekan sekalian, pada gilirannya, terutama sejak tahun 1990-an sampai sekarang, aktivitas PR dan marketing ini kemudian diintegrasikan menjadi apa yang disebut dengan corporate communication. Jadi dengan kata lain, corporate communication ini adalah satu ekosistem eksternal dalam komunikasi organisasi yang berkembang, mencoba mengkombinasikan antara aktivitas PR dengan marketing. Kenapa harus muncul? Sebab ternyata corporate communication ini muncul karena adanya kebutuhan dan pengembangan paradigma baru agar dua aktivitas PR dan marketing ini berjalan dengan efektif, terintegrasi, dan bisa memperkuat bangunan organisasi. Komunikasi korporat juga membantu mengumpulkan bagaimana proses informasi, menyampaikan, menafsirkan, kemudian juga merepresentasikan image atau citra organisasi keluar. Oleh karena itu, corporate communication ini adalah paradigma baru dalam sebuah komunikasi eksternal organisasi yang mengintegrasikan antara public relation dengan marketing communication. Kalau kita baca secara historis, sebetulnya pada awalnya fungsi VR dan MC ini atau marketing communication ini secara terpisah. Sejak tahun 1800 sampai 1900-an, di mana aktivitas PR itu lebih berorientasi pada agen pers, sementara marketing pada produksi. Tahun 1940-an, PR orientasinya pada informasi publik, sementara marketing pada aktivitas penjualan. Tahun 80-an, PR lebih diorientasikan pada hubungan asimetris antara perusahaan dengan klien, sementara marketing lebih kepada market atau pasar. Sedangkan sejak tahun 1990-an sampai sekarang, fungsi PR dan marketing diintegrasikan menjadi corporate communication. Yang corporate communication ini tidak hanya diorientasikan pada internal saja, tapi juga untuk eksternal organisasi. Ada beberapa tugas pokok dari corporate communication. Pertama, misalkan untuk menyempurnakan profil atau branding perusahaan. Yang kedua, mengembangkan inisiatif. Bagaimana mencari pembeda atau diferensiasi identitas perusahaan kita dengan perusahaan yang lain. Kemudian menentukan siapa yang bisa melakukan tugas-tugas kekomunikasian dalam satu perusahaan. Kemudian membuat formulasi dan prosedur, bagaimana sebuah proses pengambilan keputusan itu berjalan dengan sangat efektif, terutama dalam aspek-aspek yang berkaitan dengan eksternal keorganisasian, dan yang terakhir jelas memobilisasi dukungan dalam kerangka untuk menciptakan ataupun mencapai tujuan dari organisasi. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita ingin merencanakan dan memetakan corporate communication, maka ada beberapa unsur pokok yang perlu kemudian kita perhatikan. Dimulai dari apa visi perusahaan atau korporat kita. Visi ini berkaitan dengan jangka panjang, kira-kira seperti apa. Yang kedua, misi.
bagaimana kerangka strategis dalam membangun atau memperkuat visi yang tadi. Kemudian objektif atau tujuan perusahaan atau korporat kita apa, strateginya seperti apa, kemudian identitas yang dibangunnya seperti apa, image atau image yang ingin ditampilkannya mau seperti apa, termasuk dari sisi logo misalkan. Kemudian reputasi yang ingin kita bangun apa, yang membedakan dengan korporat yang lain. Stakeholder kita siapa, publiknya siapa. Stakeholder itu hal-hal yang berkaitan atau pihak-pihak yang sangat mempengaruhi keputusan organisasi, misalkan pemegang saham, pemerintah, dan lain sebagainya. Sementara kalau publik ini adalah masyarakat, ya kan, masyarakat yang memang menjadi pendukung dari proses pelaksanaan keorganisasian kita. Kemudian marketnya siapa, pasarnya siapa saja, isu apa saja yang kemudian perlu dibangun. Proses komunikasinya bagaimana, termasuk juga mengintegrasikan, proses integrasi dari berbagai komponen-komponen penting dalam corporate communication juga perlu diperhatikan, sehingga jadi satu kesatuan bangunan yang utuh akan memperkuat ekosistem eksternal komunikasi organisasi. Demikian rekan-rekan sekalian yang dapat disampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Kita bertemu lagi pada pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.